salam jagat di Ruang Riung Riang Gembira. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya, kita kedatangan di Ruang Riung Jagat Kreatif itu dua tokoh yang spesial, unik, amazing dan penuh karisma ya. Di sebelah kanan saya itu ada dua tokoh, ini masa depan ya, tokoh yang harapannya menjadi tumpuan bangsa, bahwa negeri ini butuh seorang dua patriot gitu ya, yang siap untuk maju ke depan gitu. Berat ya. Berat ya. Iya, oke lah. Sekarang kita ngobrol apapun itu yang bisa diobrolkan. Harapannya ngobrol santai ini bisa memberikan sebuah inspirasi buat segenap rakyat bangsa Indonesia gitu ya. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan berapa 10 menit ke depan atau 30 menit ke depan ini bisa mendapatkan inspirasi yang banyak oleh dua tokoh ini. Nah, biar kita tahu ya siapa dua tokoh yang menjadi harapan tumpuan rakyat ini ya. Sekarang mangga langsung saja perkenalkan dari sebelah paling kanan ya. Sebelah paling kanan itu isunya dengar-dengar yang pakai topi ya. Itu panggilnya Kang siapa, Kang? Loh, lupa. Oh, yang undang siapa? Enggak ya, saya Ya, diundang Kang ya. Seto ya. Bukan Kak Seto, tapi Kang Seto atau Mas Seto atau Om Seto gitu. Asal jangan si Komo lah. Jangan Komo ya. Nanti akan dijelaskan siapa Kang Seto ini. Kemudian di sebelah kirinya dan sebelah kanan saya itu tidak lain dan tidak bukan tokoh perfilman yang akan menggelegarkan lebih dari KKN. Jadi magang gitu. Ya. Itu Mas Fatah atau Kang Fatah atau Om Fatah gitu. Dia itu penuh dengan apa ya? Unek-unek gitu. Unek-unek sampai enak gitu. Ruang curhat berarti. Ruang curhat gitu. Curhat ya. Ini. Melihat kondisi saat ini ya gitu ya. Oke, langsung sajalah. Ya, ini kita mulai dari Kang Seto ya. Mungkin tolong diperkenalkan kepada segenap rakyat Indonesia, siapa sih Kang Seto itu sebenarnya dan mau ngapain Tapi ada di sini? kayaknya enakan Gitu. senior dulu sih. Saya mau sambil nyalain rokok. Kan kalau aku mah, senior kalau saya kan sudah diperkenalkan ya. Kalau saya itu udah sangat terkenal. Jadi senior dulu lah, senior first dan junior ngikut. Oke ya, sip. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke Kang Fatah ya. Oke, Kang Fatah sekarang sedang sibuk apa sih? Tapi sebelum itu, kasih tahu dong nama aslinya atau nama panggilan atau apa yang sedang dilakukan sekarang gitu. Oke. Monggo, mangga. Ya, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Fatah Hilas. Saya saat ini banyak berkecimpung di dunia perfilman, dalam artian di sini sebagai penulis. Tapi awal mulanya sih bukan dari penulis sih. Nyiapin kamera, set dan sebagainya awalnya saya. Jadi dulu ya kru dulu gitu. Jadi sebelum berkecimpung dalam dunia film, saya ya itu tadi bantu-bantu naik bawain tripod ya itu. Jadi Terus pembantu dulu ya. Jadi bawa kamera, bawa lighting, pasang-pasang kayak gitu dah. Itu dah. Sebenarnya tugas latar belakangnya banyaknya kru deh sebagai kru. Berarti masuk ke film bukan berarti nyasar juga ya, karena tadi ada basic menulisnya itu ya. Iya. Oke. Sama bantu-bantu kamera gitu ya. Ya, jadi awalnya sih dulu tahun 2000-an sih sebagai ikutan dalam komunitas Saman Filmmaker. Saman Filmmaker. Salman. Dulu. Salman. Dulunya namanya Saman Filmmaker, sekarang namanya Saman Film Academy. Wah, Salman Yang Film bikin Academy. film Ikro. Oh, yang ini. Ikro. Ya. Yang ini yang ITB ya? Yang itu Iya. Saman ITB itu. Ya, Saman Ikro ITB. yang luar angkasa itu ya antariksa ya. Iya, Oh, ya, antariksa. Tapi saya nggak bantuin sih. Itu Ikro 1 dan Ikro 2 ya? Ya, Ya, sampai Ikro 6. Terus Insya Allah. Insya Allah. Itu film terbaik. Sepertinya itu. akan mengenai sana. Ya, jadi di terakhir saya garap film untuk anak-anak juga. Karena memang nggak banyak ya yang concern dengan dunia anak ya. Makanya saya bikin film untuk anak-anak. kalau nggak salah bukunya anak-anak juga ya dulu ya. Saya dulu di tahun 2010 ya, saya di penerbitan Pustaka Lebah ya sebagai penulis. Kak Seto pencinta anak-anaknya di sini. Iya benar. Pencinta anak-anaknya di sini malahan. Karena buku anak-anak, film anak-anak gitu. Iya.
Berarti khusus ke anak kecilan gitu ya. Ya segmennya keluarga lah. Oh, keluarga ya. Bukan anak-anak khusus ke anak-anak, tapi lebih ke keluarga. Berarti ada harapan ke depan bisa menyaingi bisa seperti keluarga Cemara gitu ya. Insya Allah. Oke. Mengarahnya Disney sih. Oh, Disney. Wah, itu benar-benar keren tuh ya. Ada spoiler alert nih. Role model. Buat para investor film silakan hubungi langsung aja deh gitu. Siap. Iya. Nah, terus kalau harapan cita-cita ke depan ingin seperti apa sih? Atau barangkali ada yang perlu dikejar dari yang sebelumnya belum terrealisasi gitu? Apa sih jangka pendeknya? Ya, pinginnya sih ya bener role model saya secara pribadi sih sebenarnya lebih ke Disney ya. Jadi kayak Pixar. Jadi bikin film keluarga yang sangat menarik tapi juga mengedukasi gitu. Oh, menarik dan mengedukasi. Iya, menghibur, menarik dan mengedukasi. Jadi karena nggak begitu banyak yang main di situ gitu aja sih. Iya. Karena pasarnya besar gitu, pasar keluarga gitu. Berarti kue bisnisnya belum banyak digarap di Indonesia ya gitu. Ya. Iya. Nah, itu sama halnya seperti Kang Seto. Nah, Itu juga beliau sedang menggarap kue yang sangat besar yang belum banyak dimainkan oleh pemuda Indonesia gitu. Nah, kalau tadi sudah menceritakan tentang pengalamannya Kang Fatah ya, sampai akhirnya bisa merealisasikan filmnya. Nah, kalau Kang Seto beda lagi. Jadi dia bermain visualisasi tapi interaktif ya, bisa dimainkan. Kalau film tidak bisa dimainkan tapi ditonton, tapi ada edukasinya kan ya, menghibur. Iya, mangga silakan ceritakan detail-detailnya gitu. Detailnya. Iya. Ya, sebetulnya kalau ya tadi seperti yang pernah juga kita di episode sebelumnya, entah ini akan yang pertama ditayangkan apa yang sebelumnya tadi ya. Jadi ini kali kedua diundang. Walaupun di hari yang sama ya. Berarti Anda laris ya sama panggilan. Langsung. Nah, ya agak matiin rokok karena yang ini nggak pada ngerokok. Ya punten pisan. Karena lumayan seru sih di sini. Terus kalau aku sendiri berkecimpung di game ya. Di game yang interaktif, jadi ya yang kayak IR, VR gitu sih kita bisa handle lah gitu. VR itu kita bisa handle. Terkhusus kayak game-game lebih ke yang game-game yang nanti bisa dipublish oleh publisher ya kan. Ya kita untuk di konsol, di PC, di konsol itu baik yang handheld atau yang ini ya. Tapi di publisher, maaf dipotong. Tapi publisher sudah pernah dipublish ya? Ya di perusahaan sebelumnya gitu. Jadi kita bertiga ini dulu satu kerjaan gitu. Satu kerjaan terus tiba-tiba ya kita mungkin ada perhelatan lah ya. Ada perhelatan ya, capek jadi karyawan. Jadi curhat gitu teh. Ruang diem curhat ya. Curcol. Tapi ya alhamdulillah ya kita juga keluar baik-baik. Iya, oke, sip. Baik terus ya. Jadi teman-teman saya ini udah pengalaman udah lebih dari 6 tahun lah, 7 tahun lah gitu ya. Di industri game. Nah, kalau saya baru 7 bulan malahan. Gitu. Cuman ya namanya juga kita harus banyak belajar lagi. Jadi bahkan tahun ini pun kita belum berangkat ke Gamescom di Jerman sama Tokyo Game Show. Kita belum berangkat tahun ini karena kita belum punya produk. Jadi doain tahun depan ya kita bisa bersua di Gamescom di Jerman sama di Jepang ya. Iya, mungkin nanti ada juga di Los Angeles. Ya kan GCA ya. Game Connection itu yang Amerika gitu ya. Pokoknya event-event game lah gitu. Semua event game kita mau datengin, kita mau sambanin, kita mau jualan. Gitu. Jadi dari game sendiri sih gimana ya? Karena saya suka main game gitu. Jadi kalau ngumpul-ngumpul, saya sempat punya PH juga gitu kan, sempat kerja juga gitu kan ya untuk divisi-divisi gitu. Terus sekarang juga ada sih dari kita punya sister company jadi satu ya, yang sebelumnya juga kita jadi saya juga ada di CAP, itu lengkap semua paket segala ayak nama gitu kan. Nah kalau di game sendiri ya sayanya terbilang baru, tapi ya saya belajar dari senior
ya khususnya juga dari Asosiasi Games Indonesia, dan saya terima kasih juga ya kepada Presiden Aginya juga, Mas Cipto ya kan, terus saya Mas dibimbing Cipto juga sama Mas Adam gitu ya kan. Saya juga langsung masuk tim inti, thank you banget itu gitu ya dari Agi gitu kan. Nanti mungkin bisa di tag Agi ya kan, di sini keluarin aja linknya Agi gitu ya. Kalau bisa dikeluarin ya. Tolong dieditin ya. Bawah sini video keluarin kita. ya Asosiasi Games Indonesia. Nah, itu ada linknya, nanti bisa dikeluarin gitu kan. Terus ada juga channelnya gitu kan. Channel YouTube maksudnya. Iya, channelnya Agi juga ada nanti ya, karena kita kan bersosialisasi, Betul. berasosiasi juga. Kalau animasi itu punya Ainaki, Iya, kalau asosiasinya itu. komik itu punya Aksi ya. Aksi. Gitu. Zaman itulah aku ada di beberapa lini itu, dan ya teman-teman kenal juga. Ya sekarang malah nemploknya lebih semangatnya di game, mungkin karena aku juga main game. Oh iya. Nah, kalau tadi kan bermain game, terus tadi udah diobrolin ada istilah komik. Berarti kan punya historis ya, Kang Fata sama Kang Seto bermain di komik juga kan? Ya. 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 Kalau komik itu saya mulai belajar komik itu dari master ada. Jadi saya ya ikut-ikutan aja dulu. Waktu itu ya nggak terlalu lama-lama banget lah. Maksudnya aku dari belajar bareng juga. Bahkan kita satu angkatan bersenjata dengan Kang Sultan di Sultan Prabu. Iya, Sultan Prabu, Eko Sumarsono. Cicahem. Jadi kita satu perguruan, Satu- satu perguruan gitu. Kita Padepokan ya? Padepokan. Kalau Padepokan nanti yang taunya malah Raga Sukma, tukang Oh, iya. Kartika. Kita Benar. satu perguruan. Oke. Waktu itu di Ayu Komik lah. Ayo komik ya. Iya, Ayu, wow, ya udah gitu. Terus kita udah lulus di situ ya, kita berhelat di beberapa industri. Terus akhirnya kita bikin studio gitu. Nah, berarti kan bisa sampai bikin komiknya ya. Nah, Oh, iya. nah sekarang kan Kang Seto tuh, Kang Seto, Kang Fatah. Nah, berarti kan kalau nggak salah di menjelang akhir tahun ini atau sebelum, mungkin mau bikin semacam pameran komik-komik ya, gitu. Ya, ini juga Sekarang cerita dong sejarah untuk apa? Sejarah. Untuk menjual komik-komiknya itu pamerannya. sejarah. Secara sekilas ya, gitu. Sekilas aja. Sekilas. Saya Sekilas belum info. izin sama. Belum izin. iya iya. Atau yang sudah pernah gitu. Tapi Jadi- karena dekat harusnya sih bisa. Bisa. Kan soalnya bermain komik, jadi kan nyambung ya. Nah, ini aja dulu. Oh, iya, Karena boleh. yang senior, kalau saya mah anak baru nanti Betul. dimarahin kalau saya ngomong. Bawang ya. Iya. Baru kencur. Ya, jadi sejarah Pakoban. Jadi itu Apa itu Pak Koban? Pasar Komik Bandung. Pasar Komik Bandung. Nah, itu awal mulanya di tahun 2007 lah. Dulu di Bandung ini ada komunitas komik, namanya tuh Manyala. Manyala. Ya, Iya, kayak Manyala gitu ya ya. Menyala. Manyala. Kemudian berkembang menjadi Komikara, berevolusi lagi menjadi Pakoban. Jadi event sih sebenarnya akhirnya Event ke ya. event gitu ya. Awal mulanya itu dari komunitas sebenarnya, spiritnya tahun 2007. Dulu Pakoban awal itu di SDDI ya, di 2009. Wastu Kencana. Oh, di Waktu Kencana ya. 2009 ya? 2000. Ya, 2009. Nah, saya Wah. belum datang. Saya lagi ngapain ya 2009 ya? Saya masih SMA dan saya belum di Bandung. Saya di Dan belum Bandung. kepikiran lagi ya. Saya di Bandung tuh 2010. Nah, sampai ya berjalan lah. Berjalan ya. Pakoban Alhamdulillah ya. sampai Udah yang terakhir keberapa itu? Terakhir 2018. 2018 itu 2019. yang keberapa itu? Kelima Enam ya? atau keenam ya? 6 apa 7 gitu. Ya, pokoknya sekitar 5 atau 6 lah gitu ya. Saya jujur Gitu. itu saya ikut pertama kali yang terakhir itu tuh sebelum pandemik. Pertama Oh. kali yang terakhir. Nah, Iya, yang pertama kali Eh? Dan yang terakhir. enggak terakhir. juga. Oke. Sebelum pandemi lah, pokoknya sebelum pandemi. Nah, kalau melihat kayak gitu, gimana sih masa depan komik ya? Bukan cuma komik sebenarnya, kan tadi ada yang bermain film, ada yang bermain. Kalau film sama game nggak usah dipertanyakan lah, karena anak kecil tuh kalau bangun tidur tuh langsung buka handphone, dia langsung main game ya. Nah, tapi bagaimana sih dengan perkomikan kita? Gitu. Cek, sebentar. Hah? Tadi anak kecil bangun tidur pegang handphone. Nanti ganggu aku ya. Bangun tidur terus main handphone. Nah, itu jadi lagu bagus tuh. Bukan mandi lu. Betul. Lanjut.
baknya kosong. Lanjut. Jadi kalau komik, sebenarnya komik itu juga saat ini sangat sangat prospektif sebenarnya. Prospek. Dengan adanya platform, ya sekarang kan ada webtoon. Online berarti ya? Online, Digital ya? Digital gitu kan, itu berkembang kok. Saya Ya. lihat seperti beberapa teman-teman juga udah go Kita pakai internasional. inisial saja, sebut saja namanya Victorio Permadi. Nggak apa-apa itu. Emang Bukan salah satunya. inisial ya. Siapa tahu nanti bisa datang kok Victor. Itu Salah juga- satunya. Dan nanti akan Bisa dikasih juga. panggung kok. Siap. Kalau siap. nggak kita yang ke sana. Nah. Soalnya sibuk. Ya, kita harus kulo nuwun. Ya. Kulo. Ya, jadi seperti itu Isnu Yuniarto itu kan berkembang juga. Ya kan, dari cetak terus kemudian ke digital, Ya. akhirnya beliau bisa ekspor ke Jepang. Ya salah itu. Itu lagi napas. Kayak berenang gitu tuh. Oh, lagi minum. Jadi sekarang udah banyak. Jadi dengan adanya platform itu banyak komikus-komikus Indonesia yang sudah go internasional. Dan itu harapannya dari komik kan akan terlahir sebuah karakter. Break dulu. Oke, break dulu, guys. Jadi kalau untuk Pak Koban itu sekarang baru yang ke-6 ya? Terakhir, di kalau tahun nggak 2018 sebelum pandemik ya? Ya, cuma pandemi. Iya. Nah, rencana itu ada kelanjutannya nggak yang di tahun sekarang ini gitu? Atau tahun depan? Ya, jadi saya tadi baru komunikasi, jadi kelihatannya belum ada ini sih tahun ini. Tapi ada beberapa teman-teman di Bandung berinisiasi untuk bikin lagi. Cuman nggak tahu apakah pakai nama Pak Koban atau yang sesuatu hal yang fresh, baru ya? yang baru misalkan. Berarti untuk teman-teman semua dari komunitas komik atau pegiat komik harus mempersiapkan juga ya. Barangkali ini terjadi, berarti harus sama-sama gitu ya. Ya, Meramaikan lah, Ya. menitipkan lah gitu. ya. Ya, jadi kan sekarang udah ada pelonggaran nih, ya mudah-mudahan tidak Pelonggaran ada ini masker segala macam. masker dan PPKM dan sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan event bisa seperti dulu lagi lah, bisa Ya, ramai ya. lagi gitu. Oke. Soalnya gini juga sih bicara komik ya. Kita lihat di Asia itu ada Jepang, ada Hong Kong. Itu komiknya maju banget. Kalau kita lihat di toko buku ABC gitu ya, itu masih ada bukan kertas ya, buku. Itu komik Jepang, komik Hong Kong segala macam. Berarti kan ini ada harapan sebetulnya supaya slot-slot komik-komik itu bisa terisi oleh komik-komik kita ya, seharusnya mah gitu. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Asalkan konsisten aja. Asalkan konsisten, tapi kan harus berkualitas juga ya gitu. Betul. Iya. Yang sekarang masih paling konsisten ya yang kita kenal ada filmnya juga kan. Oh iya. Iya, Bumi Langit. Oh iya, ada Bumi Langit ya. Nah, ngobrol tentang Bumi Langit, tadi ada komik juga. Kan pasti di situ akan menciptakan karakter-karakter tokoh tuh ya. Berarti kan di situ ada semacam apa IP ya? IP. IP ya, intellectual property ya. Nah, itu bisa nggak sih tolong ceritakan tentang apa tadi? Intel program Iya itu. IP-nya. Apalagi kan Kang Fata itu bermain di film. Biasanya kan dari komik kalau bagus karakternya akan dilarikan ke film seperti kemarin Gundala atau mungkin nanti seri Asia. Nah, terus dari Kang Seto itu kan game. Biasanya kan kalau sudah film segala macam biasanya larinya dibawa juga ke ranah game. Nah, itu gimana itu? Seperti itu nggak sih ke depannya gitu? Ya, idealnya seperti itu. Namun setiap industri kreatif itu punya karakteristik masing-masing. punya karakter. Jadi misalkan mungkin kita belajar dari MCU lah ya, Marvel Oh iya. Cinematic Universe-nya gitu kan. Ketika di ranah komik kemudian difilmkan booming, apakah nanti di gamenya juga booming? Belum tentu. Punya karakteristik tersendiri memang. Jadi kemarin juga MCU ngeluarin Marvel Avengers gitu ya, tapi banyak selentingan atau para pemain game sendiri kurang antusias terhadap iya. Marvel Avengers gitu ya. Tapi untuk judul-judul lain mungkin termasuk yang kemarin itu mungkin apa ya? Adalah yang Marvel yang booming gitu. Oh iya. Jadi emang punya karakteristik masing-masing gitu. Berarti sekelas Marvel saja masih ada
sukses dan Ya. tidaknya ya. Gitu. Iya. Jadi Betul. kalau game sendiri kan memang ya itu tadi punya pasar sendiri-sendiri, kayak yang kemarin juga baru rilis tuh yang ada update baru ya kan, ada Black Panther-nya. Oh iya betul. Gitu kan. Terus mereka juga kolaborasi juga dengan game fighting pada saat itu, Marvel versus Capcom ya kan. Terus Sama ya DC juga sebenarnya ya. hampir semua. Jadi kita ini kayak transmedianya lah, jadi media untuk IP-nya. Mau dari game, mau dari animasi, mau dari film, itu nanti ujung-ujungnya ya kayak film The Witcher, Iya. tahu ya? Itu kan dari game. Punyanya CD Projekt, Iya. The Witcher, ya kan? Itu game GOT. Dari game tapi difilmkan Ya, ya. di film Iya. Kebalikannya ya. diserialkan. Iya iya. Pokemon dari mana? Pokemon tuh dari film sinetron ya. Dari game. Oh iya dari game. Yang- Pikachu itu dari game. Oh, Yang terakhir tuh dari Sonic. Oh iya Sonic. betul. Sonic yang ya. lagi Dari kedua. game. Ah, Iya, Sonic gamenya 2 iya, Sega. iya. Benar. Gamenya Sega dulu. itu. Resident Evil. Iya. Iya, betul, betul. Tuh. Oke. Jadi malah sekarang kalau misalkan di Netflix itu kalau udah ada gamenya, bikin filmnya itu Mobile lebih Legend. cepat. Oh gitu ya. Jadi sekarang Bukan Mobile Legend, League of Legend. Oh iya benar. Leeds, Ah. Leeds of Legends. League of Legend, Mobile Legend ya udahlah. Jadi Saya nggak pokoknya- mau bahas itu karena lagi berseteru antara kedua kubu itu ya. Tapi saya pilih Riot. Iya. Ya berarti prospek masa depan multimedia kreativitas ya itu amat sangat digandrungin ya. Maksudnya ekonomi kreatif ini pasti ya sedang naik daun ya gitu ya. Ya. Kalau saya bilang Indonesia terlambat, tapi nggak ada kata terlambat. Ya. Gitu Terlambat kan. karena kebanyakan nge-follow atau terlambat Oh, itu karena saya belum nggak membuat- tahu. Oke. Karena kalau dibilang miskin juga enggak. Orang-orang Oh, terkaya enggak. di Indonesia itu wow banyak gitu ya. Jadi belum tahu nih kenapa. Karena kan kita lihat bisnis sendiri yang masih paling oke nih ya. Boleh dicek di sumbernya. Nanti kalau misalnya mau ditampilkan sumbernya juga ada. Jadi mau musik nih campur film nih disatuin belum bisa ngalahin game. Oh musik dengan Secara film. industri. Oh Di gitu. industrinya nih Jadi disatuin. pendapatan dari game itu Game jauh lebih besar. ya karena Iya. di sana selain menjual aplikasinya menjual itu juga ya aset-asetnya gitu ya. Ya begitulah. Macam-macam. Dan di Macam-macam. game kan juga ada aspek musiknya, ada aspek animasinya, ada aspek Filmnya segala sinematiknya macam. ada juga ya, Iya, ada termasuk juga. ya oke. Nah berkaitan dengan game, film segala macam, ini kan toko Facebook kita gitu, Mark Zuckerberg kan kemarin sempat bikin metaverse. Nah kemarin game itu nyampe ke sana nggak sih? Game yang sedang dibuat nih di perusahaan. Malah aku lebih suka bikin metaverse daripada bikin game. Oh lebih karena asik. Enggak, karena lebih mudah. Oh karena lebih mudah, tidak ngejelimet ya. Gini, bukan mudah dari gimananya ya. Jadi kalau di metaverse ini kita tinggal nyiapin kebutuhannya apa, aset-asetnya apa. Sedangkan kalau di game itu ada game levelingnya, ada gameplaynya, Oh, iya. ada Game story-nya, design. gitu ada kan? desain karakternya. Iya, ada Termasuk artificial gitu. intelligence-nya, Ya, algoritmanya. artificial intelligence. Iya, Iya. jadi ada ceritanya jelek, ya wassalam. Wassalam. Gameplaynya jelek, Wassalam. Ininya jelek, apanya jelek, Wassalam, wassalam. ya. Levelnya jelek, wassalam. Jadi kan ada level design, Iya, ada level macam-macam. Gitu loh. Jadi kalau kayak bikin metaverse, contoh nanti kita mau bikin metaverse-nya apa? Ya ini semoga jalan juga ya. Ini Amin. saya ada rencana juga bareng Ustadz Handi Boni Wis, gitu ya. Ini semoga bisa cepet jalan juga. Ada nanti kalau mungkin bisa ikut punyanya Alfi Afandi itu ada Bikers Dakwah dan segala macam. Ya ini baru sentilan-sentilun aja. Gitu. Ini baru Jagat yang dapat infonya nih. keren ya. Kalau tadi film itu ada edukasinya, ya, Ya. menghibur. Kalau tadi game itu ada nilai apa Dakwah. religinya ya. Iya. Itu nice banget itu, Ya, inspirasi nggak, loh. maksudnya lebih ke kayak Jadi kita mau bikin tontonan dan metaverse-nya tuntunan. tadi, Metaverse, jadi kita ya. ngajinya di metaverse. Nah. Gitu. Oh iya, jadi ngajinya virtual ya. Yes. Yes. Wah, itu Nggak cuman di Muslim ya, kan ada udah
di beberapa agama lain itu kan kita sama aja lah ya. Ini kan kita bahasanya Oke, formal ya. kan, general ya gitu. Sama lah bikin gitu ya. Iya, maksudnya kan ada juga yang kemarin gerejanya metaverse di beberapa gereja kan, udah ada kan. Tempat ibadah yang lain pun sama. Iya, ya kan maksudnya mereka ke gereja tapi pakai Oculus, Oke, gitu kan, iya, pakai iya. VR gitu kan. Jadi sebenarnya udah ini. Jadi Yap. kalau itu kan nggak perlu ada cerita kan, kita kadang ketemu kayak sosial game aja, gitu. Jadi kayak semacam second life gitu ya, gitu. Ya, Ya. Ya, emang dunia itu adalah maya ya. bukan Luna Maya ya. Sorry, Mbak. Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir ya. Soalnya kita udah ngobrol lama banget ya. Seru, asik gitu ya. Banyak suatu hal yang baru yang secara jujur ya. Ini banyak masukan juga buat saya gitu. Nah, tolong simpulin gitu ya. Jadi kalau dari sisi film, nah untuk para audiens ya, sama juga untuk yang para gamers atau game developer ya. Ini apa saja sih yang harus disiapkan oleh anak muda sekarang, termasuk para investor atau perusahaan, supaya film dan komik itu benar-benar tadi yang menghibur, ada edukasinya, ada nilai religinya, dan yang jelas mah pasti ini menghasilkan cuan gitu. Nah, mangga itu. Ya, kalau untuk film sendiri ya pasti konsepnya harus matang ya. Karena pertimbangannya juga harus dari sisi marketingnya juga. Jadi apabila keberhasilan sebuah film itu kalau sukses itu akan membawa semua gitu. Jadi itu whole team lah gitu. Jadi emang harus mempersiapkan teamwork ya. Iya, teamwork gitu. Nggak bisa ngandelin penulis jago atau sutradara yang ternama, nggak bisa. Itu whole team. Jadi benar-benar kerja teamwork yang Artis juga nggak ngaruh ya? nggak ngaruh sebenarnya. Mau katakanlah sekelas Reza Rahadian pun gitu, misalkan script writernya goreng mah goreng gitu. Iya. Gitu. Oke. Belum tentu dia juga mau main di film yang scriptnya. Nah, ini gitu kan. Ya kayak gitulah. Berarti harus sholat solid ya. Ya, sholat. Nah, sekarang- Ntar ada iklan, berepet. Wah, berarti ini kita sedang disambut. Nah, Disambit. kalau di game nggak jauh beda ya. Mungkin kita bisa lihat game terakhir kemarin. Ya, yang paling dekat-dekat aja ada Cyberpunk 2077 ya. Tahu? Itu kan pakai Keanu Reeves Iya. ya. John Wick. John Wick. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang lagi tahu sendiri naiknya kayak apa? Waktu gamenya Launch. tidak sesuai dengan ekspektasi, Gamer. ya sorry to say ini Agak di aneh. PS pun banyak yang refund ya, walaupun sekarang udah mulai ada update yang untuk ke PC aja udah oke gitu, dia membalaskan begitu. Jadi itu tadi oke, cerita oke, gameplay oke nih, terus artisnya ya pakai yang oke juga, tapi ada tapinya. Tapi kalau misalnya dia nggak sesuai ekspektasi yang di awalnya juga, kalau kita audiensnya nggak ini ya begitu deh. Terus Anthem ya banyak kok yang kayak sekelas Anthem aja ya, itu game paling saya tunggu-tunggu. Setelah PO itu salah satu game juga akhirnya refund juga. Jadi di game malah lebih ruwet sih. Karena hubungannya Ya. sama netizen juga, sama pemain gamenya. Ya, netizen ya. Iya, pemain gamenya juga kalau misalkan, waduh ini nggak sesuai ekspektasi, dan malah game yang terakhir dari ya 12 menit kalau tahu ya, 12 menit atau 11 menit aku lupa, itu gamenya simple banget. Annapurna kalau nggak salah publishernya. Itu gamenya simple banget, cuman kayak di dalam ruangan gitu. Itu Hideo Kojima aja sampai nge-tweet tuh. Padahal gamenya simple banget. Tapi itu booming penjualannya good. Gitu. Jadi malah game yang kecil yang bukan triple A gitu kan. Itu malah wah juga, bahkan sampai Hideo Kojima itu angkat suara. Tahu kalau Hideo Kojima ya Metal Gear Solid yang kemarin anak bayi dibawa-bawa, Death Stranding itu simulator ya atau simulator gitu ya, pokoknya soal pengiriman gitu ya. Ini itu boleh kalau nggak itu boleh di sensor aja tadi karena kita nggak disponsori. Jadi ya itu tadi. Jadi
Banyak faktor. X faktor ya. Banyak banget. Ya. Khususnya Apa ya yang lebih pasti kompleks game? user sih. Ya. User kayak, wih, oke, bahkan Berarti kan game- user, konsumen, penonton, audiens ya gitu ya. Masyarakat, apalagi netizen ya. Fan Keluarnya base. itu kemana-mana dia. Ya. ya. Ya, oke. Sip ya. Berarti tadi itu kesimpulan lah ya. Ya. Kesimpulan yang mudah-mudahan bisa membuat kita penasaran gitu ya. Pengen ngobrol. Jangan penasaran. Apa dong? Ya semangat lah. Oh ya semangat. Maksudnya biar terus digali. Iya. Yang jelas gini Ki, kita sebagai anak muda ya mau tidak mau harus harus mau untuk memasuki dunia yang seperti tadi kita bahas itu ya. Apakah di film, apakah di komik, ataukah di game atau semuanya gitu. Yang jelas teruslah berkarya ya. Apapun hasilnya tadi ya, ada yang netizen yang apa segala macam. Tapi yang jelas kita ada upaya untuk untuk membuat lah ya, untuk berkarya, untuk berkreativitas. Kalaupun ada kekurangan di sana sini ya harus siap untuk menerima masukan ya. Ya. Jadi harapannya biar ke depannya bangsa Indonesia itu punya potensi ya di bidang kreativitas yang bisa mendunia ya kalau tadi. Kalau di sana Menjagat. ya menjagat ya, mengfatah dan mengsetol gitu. Dan menjagat. Nah, gitu. Ya. Nah, oke ya. Jadi ini terima kasih banyak banget ya inspirasi ya, pikiran segala macam, ilmu yang sudah kita dapat dari obrolan. Ini banyak yang saya juga baru tahu gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kepenasaran dari pemirsa gitu. Jadi kalau misalnya masih banyak yang penasaran gitu, bisa mengundang kedua tokoh yang Atau enggak komen di bawah. Oh iya, bisa komen di Jangan bawah lupa ya. subrek. Nah, jangan lupa ya. Nanti siapa tahu kalau ada komen-komen itu kan nanti bisa kita bikin part 2, part 3 dan part berikutnya Ya. dari pertanyaan. Seperti tadi tuh ikro 1, 2 sampai 6. Iya kan? Katanya mau ada ikro 7. Nggak nyambung. Kayak Oke guys, jaga Dian itu ya pertemuan kali ini podcastnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua, dan ke depan kita akan bersama-sama untuk berkreativitas dan berinovasi Kolaborasi. serta berkolaborasi di sini di Ruang Riung Riang Jagat Semesta Alam. Amin. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.